nanti muncul di transkrip nilai Bapak dan Ibu. Ini RPL adalah salah satu bentuk penghargaan dari atas kegiatan sebagai tugas sebagai guru yang Bapak dan Ibu lakukan selama beberapa tahun ke belakang. Baik, Bapak dan Ibu, pada malam ini nanti akan dijelaskan teknis dan juga penjelasan seperti apa RPL itu. Tak keluar. Siapa? Belum. Ya, siapa? Udah. Keluar. Dah. Mengenai apa itu RPL dan bagaimana teknis penguploadannya serta apa saja Bapak dan Ibu harus siapkan. Nanti ada dua hal yang akan disampaikan. Pertama tentang penjelasan tentang RPL yang akan disampaikan oleh Ibu Febrianawati Yusuf, MPD. Dan yang kedua nanti akan dijelaskan bagaimana mengupload file-file RPL itu di LMS yang akan dijelaskan oleh Pak Husaini, MPD. Selanjutnya langsung saja untuk sesi penyampaian materi yang pertama kami serahkan kepada Sekretaris Program Studi PPG Nawin Antasari Banjarmasin, Ibu Febrianawati Yusuf, MPD. Pada Bu Febri disilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Suaranya storing tidak? Pas Bu, terdengar sangat jelas. Jelas Bu. Saya share screen sebentar. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mayang atas kesempatannya. Siapa mengaji? Yang terhormat Bapak Kaprodi Dr. Andes Haji Murdan MAG, yang kami hormati tim PPG Winantasari Banjarmasin. Salam buat Bapak Ibu semua. Mohon izin Pak Murdan tidak bisa hadir malam ini karena beliau masih sakit. Nah, mewakilkan kepada saya untuk memberikan penjelasan orientasi dokumen rekognisi pembelajaran masa lampau. Nah, di sini dokumen rekognisi masa lampau atau disingkat RPL, nanti Bapak Ibu akan mengumpulkan dokumen terkait aspek pedagogik dan profesional yang dimiliki oleh mahasiswa selama 6 tahun terakhir. 6 tahun sebelum menjadi guru mahasiswa PPG. Ini tahun 2023 berarti diperbolehkan karena Bapak Ibu masuk mulai Mei, berarti sebelum Mei tahun 2023. Ke belakang. Nah, dokumen pedagogik yang pertama adalah dokumen pelaksanaan tugas mengajar. Di sini ada SK atau surat tugas mengajar maksimal 6 tahun ke belakang sebelum menjadi mahasiswa. Jadi tadi Mei 2022 ke belakang hingga Mei 2018. Nanti berarti akan ada 12 semester. Nah, semua file surat tugas minta tolong selama 6 tahun itu dijadikan satu file format PDF. Jadi satu saja, dijadikan satu. Kumpulkan itu satu, misalnya ada 6 scanan atau 12 scanan. Nah, scanan itu dijadikan PDF tapi dikombine menjadi satu file PDF saja. Itu mempermudah. Dokumen pedagogik berikutnya itu nanti ada prota, promes,
silabus, RPP, materi ajar, LKPD. Dari satu mapel biasanya kalau guru madrasah misalnya Papa ada fikih ada atau kelas berapa gitu ya, atau dulu kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3, kalau bisa dalam 12 semester itu satu kelas yang sama. 12 semester ke belakang adalah satu kelas yang sama. Seluruh perangkat pembelajaran selama 12 semester sebelum menjadi mahasiswa itu tolong dibuat menjadi file PDF, di-upload per jenis dokumen. Jadi nanti ada protah, misalnya ada protah itu satu judul protah isinya adalah 12 semester ke belakang. Selanjutnya satu judul file promes nanti isinya adalah 12 semester promes 12 tahun 12 semester ke belakang. Sama halnya termasuk ke instrumen penilaian. Seperti itu. Masuk ke dokumen profesional. Dokumen profesional ini ada dokumen pengembangan kompetensi. Bisa berupa sertifikat, piagam, surat keterangan mengikuti kegiatan ilmiah, KKJ, MDMP, atau forum sejenis, atau forum lainnya, bisa berupa seminar, pelatihan, workshop, penelitian, publikasi nasional maupun internasional. Minimal itu 5 kali kegiatan dalam satu semester. Berarti ada 30 kegiatan dalam 12 semester sebelum menjadi mahasiswa. Seluruh dokumen ini nantinya diuploadnya satu persatu. Misalnya ada sertifikat MDMP 1 masuk, diupload 1, kasih nama juga. Nanti untuk teknisnya penguploadan nanti akan dijelaskan oleh Pak Husaini. Selanjutnya misalnya ada workshop 1 dan workshop yang lainnya kan berbeda. Sertifikatnya diupload satu persatu. Nah, terus dokumen inovasi pembelajaran. Nah, ini dokumennya, ini banyak sekali yang, ini tidak hanya, bisa jadi tidak hanya di Bapak Ibu. Selama sebelum menjadi mahasiswa PPG, itu tidak pernah berinovasi dalam pembelajaran. Banyak kami temui bahwa sebelum menjadi mahasiswa tidak pernah membuat modul, pedoman praktikum, membuat PPK, kecuali yang diwajibkan sama membuat video pembelajaran. Dan mohon maaf, perlu dipertegas bahwa membuat modul, pedoman praktikum, PTK, video pembelajaran bukan yang Bapak Ibu buat selama pembelajaran PPG, tapi sebelumnya. Oke, itu bisa kami cek. Seluruh dokumen itu nanti pembelajaran selama 12 semester sebelum menjadi mahasiswa dijadikan dalam format PDF dan diupload satu persatu. Kecuali video pembelajaran, maka masukkan ke YouTube dan link di copy dalam bentuk PDF dan diupload. Jadi nanti ada link, copy ke Word, setelah itu di PDF-kan, baru diupload ke sistem. Nah, ini video pembelajaran juga bukan video yang di Bapak Ibu buat selama menjadi mahasiswa PPG. Jadi sebelum itu, kita bisa tahu dari mana waktu penguploadan itu tertera di YouTube. Jadi kalau waktunya adalah dalam waktu dekat ini, berarti itu adalah video-video pembelajaran yang baru Bapak Ibu upload. Kalau bisa, kalau misalnya itu memang sebelum menjadi mahasiswa, kalau ada keterangan waktu pengambilan gambar itu boleh disertakan. Ternyata sudah. Hanya itu saja dokumennya, sedikit deh. Itu hanya mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada saja Bapak Ibu. Jadi tidak perlu diada-adakan, seadanya saja. Dan nilai ini nanti ada bobotnya adalah 24 SKS yang nanti akan masuk ke transkrip nilai Bapak Ibu dan di PTDP.
Mungkin demikian Bu Mayang, saya kembalikan ke Bu Mayang, silahkan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Febriana T. Yusuf, MPD, selaku Sekretaris Prodi PPG, PPTK UIN Antasari Banjarmasin. Tadi sudah ada menyampaikan Bapak dan Ibu dokumen-dokumen apa saja yang harus Bapak dan Ibu siapkan. Bapak dan Ibu bergerilya ya untuk mencari dokumen-dokumen ini, mengumpulkan kembali selama 6 tahun ke belakang. Tadi ada beberapa komponen, ada pedagogik dan profesional. Baik, mungkin kita buka sesi tanya jawab dulu langsung ya, Febri ya, sambil kita menunggu Pak Husaini. Ya, baik. Silakan kami buka sesi tanya jawab. Yang pertama ada Ibu Kurniasih. Silakan Ibu Kurniasih. Wifi error. Maksudnya? Jelas, Bu? Assalamualaikum. Ya, jelas, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan modul ajar, berarti untuk yang 6 tahun ke belakang, jika masih berlaku RPP, berarti kita mengupload RPP, Bu. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan sertifikat dan lain sebagainya, itu 6 tahun juga, Bu, diminta. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah apa tadi yang lupa, terkait dengan dengan media pembelajaran. Nah, media yang kita miliki itu ada beberapa model contohnya, cuman kita belum artinya tidak mengupload ke YouTube. Itu apakah masih berlaku atau tidak ketika kita mau menggunakan wifi-nya error nah. Tahun ke belakang. Dan yang terakhir media sudah ada tapi belum diupload di YouTube. Apa masih bisa berlaku atau tidak? Silakan Febri. Terima kasih Bu Kurniasih atas pertanyaannya. Yang pertama adalah tentang RPP. RPP itu 6 tahun ke belakang sebelum Ibu menjadi mahasiswa PPG. Berarti untuk sertifikat juga demikian. Untuk sertifikat juga demikian. 6 tahun ke belakang juga 30, jadi 30. Jadi apoteker jangan jadi pegawai. Nah, Minimal apa masih ya, bisa? media yang diupload mungkin bisa diberikan keterangan di YouTube bahwa itu pengambilannya kapan, atau di file Word yang diupload ke sistem itu diberi penjelasan bahwa video ini sebenarnya sudah dibuat sebelum menjadi mahasiswa, seperti itu. Ya, baik. Berarti RPP yang ke belakang berarti yang kita upload, Bu. Jom ini udah mau pakai Bluetooth suaranya. Iya, Bu. Ya, Bu. RPP yang sebelumnya, Bu. Yang gitu. 6 tahun itu udah belas. Ya. Terima kasih. Ya. Ya. Selanjutnya Bu Baik. Mayang. Ya, selanjutnya Pak Utmu Yulfizar. Pak Edmu. Silakan Pak Edmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Izin bertanya Ibu, kebetulan saya ini
hanya 4 tahun jadi guru dan sebelumnya kada pernah jadi guru. Jadi apakah harus 6 tahun juga atau yang 4 tahun itu aja Bu? Ya, Terima baik. kasih banyak. Silakan Bu Febri. Terima kasih Pak Edmu. Pertanyaannya, nggih, seadanya Pak, seadanya aja. Kalau 4 tahun memang baru menjadi guru 4 tahun ke belakang, ya itu aja yang di-upload. Oke. Ya, baik. Kalau Oke, terima kasih banyak Bu. Pak Edmu. Oke, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Untuk sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada beberapa hal yang yang ingin mau tanyakan untuk memperjelas saja Bu untuk dokumen. Untuk dokumen SK atau surat tugas itu surat tugas mengajar, SK mengajar itu Kak Bu, itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, untuk perangkat pembelajaran tadi yang Pian jelaskan, kalau ulun kada salah dengar itu satu kelas yang sama. Berarti misalkan kita itu kan anggap mengajar di kelas 7, 8 dan 9. Berarti itu misalkan kita hendak mengumpul perangkat pembelajaran, di sini kan tadi yang Pian jelaskan satu kelas yang sama. Berarti 6 tahun ke belakang itu misalkan hendak mengumpul yang kelas 7, berarti kelas 7 semuanya itu Kak Bu. Terima kasih. Nah, silakan Bu Febri, dua Terima pertanyaan tadi. kasih Pak Hipni. Pak Hipni atas pertanyaannya. Yang SK mengajar yang pertama tadi. Yang SK mengajar ini surat tugas itu Pak, bahwa Bapak mengajar mata pelajaran mata pelajaran ini seperti itu. Iya. Itu Ini on mode. Gambar itu. Nih klik ini, start video. Berarti mata tugas itu kan misal hari ini kan SKI. Untuk sebelumnya tuh misalkan di tahun yang pertama atau Mei 2018 itu, misalkan di situ kita ini tidak mengajar SKI, berarti SKI itulah yang kumpul meskipun itu tidak sesuai dengan yang kita ajarkan pada saat PPG ini Bu. Nggih, betul Pak, betul. Oh nggih. Terima kasih Bu. Yang kedua tadi Bu juga Bu, apa Bu? Untuk kelas tadi Bu. Ya, yang perangkat kelas tadi, misalnya bapaknya mengajar kelas 7, 8, 9, apa dipilih salah satu aja kelas 7? Ya, berarti dipilih salah satu saja ya Bu ya? Nggih, SK mengajarnya itu bisa satu atau satu paket itu boleh Pak, tapi ini 6 tahun ke belakang. Nah, untuk materi pembelajarannya, misalnya Bapak kelas 1, 2, 3 ngajar semua, pilih satu kelas saja, tapi 6 tahun ke belakang komplit Pak, mulai dari protas sampai instrumen penilaiannya. Nggih. Siap Bu, paham aja Bu. Nggih. Ya, baik. Terima kasih Terima Pak. kasih Bu. Nggih. Boleh satu lagi Bu Febri ya? Nunggu Pak Husaini. Boleh. Satu lagi, habis itu Pak Husaini. Ya, Pak Bu Siti Fatimah silakan. Terima kasih Bu Maya atas waktunya, Bu Febrianawati. Yang mau saya tanyakan, saya kan dulunya sebelum di tempat kerja sekarang SD, dulunya di SMK Bu. Silakan. Jadi untuk perangkat pembelajarannya bukan SMK dan SD kan berbeda gitu. Jadi ulun sesuaikan atau bagaimana, atau disamakan atau bagaimana gitu. Soalnya di SD ulun baru 2 tahun, sisanya di SMK. Terima kasih. Silakan Bu Febri. Jadi 2 tahun ke belakang SD, sebelumnya SMK, itu bagaimana? Bu Siti Fatimah, terima kasih atas pertanyaannya. Silahkan diupload sesuai dengan yang pernah Bapak Ibu ampuh. Jadi misalnya dulu di SD, tahun berikutnya di SMP, tahun berikutnya misalnya di SMK. Silahkan dibuat, nggak apa-apa itu. Kami menilai bahwa Bapak Ibu sudah melaksanakan pembelajaran pedagogik selama 6 tahun ke belakang. Meskipun ada yang belum 6 tahun mengajar seadanya.
Nggih. Sudah menjawab Bu Siti Fatimah. Nggih, terima kasih Bu Febri. Oh ya Heria, anak Oke, Heria sama-sama. ada tabut Ya, baik. Terima kasih Bu Febri. Tadi penanya Bu Fatimah. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi tentang bagaimana mengupload di LMS dari RPL ini. Jadi untuk penguploadan file-file yang diminta tadi Bapak dan Ibu lakukan di LMS masing-masing. Bagaimana Pak Usa ini sudah bergabung? Kebetulan Pak Usa ini tadi ada sedikit kegiatan di luar, jadi belum bisa bergabung. Kira-kira beli kampung Bu Ai, Opi beli kampungan. Rancak orang tuh beli kok ini dia masuk mobil di itu. Ada wadah utar. Segala anas. Tegana pulang apa nih? Suara tuh perlu dimasukkan juga lah Bu. Misalnya lomba pembuatan video pembelajaran atau seperti Pak Jahir juara kori gitu Bu. Terima kasih banyak Bu lah. Nih, ya, bagaimana Bu Febri ada sertifikat-sertifikat prestasi tadi, kori dan sebagainya Bisa tadi di bisa pengalaman Nak, coba nanti Pak dimasukkan ke pengalaman Pak Ekmu. Nggih. Ini nanti saya sampaikan ke Pak Jahir Bu. Siden yang nanya Bu. Oh, titipan ya Pak. Malu Jar, tapi malu Jar. Pertanyaan titipan, mana bapaknya Pak? Sampaikan Mana yang Pak Jahir ya? Baik. Makasih dulu Bu lah. Bu, ya baik. Ada pertanyaan terkait dengan sertifikat. Jika kita itu sebagai pembina lomba-lomba, boleh atau tidak disertakan? Terima kasih. Oke, ya baik. Jadi di sini Bapak dan Ibu mungkin sering terlibat dalam kegiatan bersama siswa seperti lomba-lomba juga. Nah, itu bagaimana Bu Febri boleh dimasukkan atau enggak Nah, ibunya nampak sebagai pembina lomba Dimasukkan ya, di Bu ya? Oke, umpamanya pembina lomba di Syarhul Quran atau di di MTQ seperti itu Ibu, sampai ke nasional mungkin apa boleh disertakan. Nah, gambar. Oh, deh. Yuk. Ini pun Aku belajar dong sih. Alih hijrah. Ya, sama seperti tadi berarti Bu. Terima kasih Bu. Ya, baik. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita masih menunggu Pak Husa ini sebentar, jadi nantinya dimasukkan aja ya Bu Febri ya. Pokoknya kumpulkan sebanyak-banyaknya file yang Bapak dan Ibu punya. Bisa dikumpulkan malam ini, sudah bisa mulai bergerilya Bapak dan Ibu mengumpulkan berkas-berkas semuanya. Baik, lalu mau uploadnya nanti tadi seperti yang dijelaskan itu kita akan mengupload di LMS. Baik, sebentar Bapak dan Ibu saya cek kembali. Pak, saya ini kita masih tunggu sebentar. Ya, sambil saya infokan ya Bapak dan Ibu, nanti untuk kegiatan RPL ini bisa Bapak dan Ibu lakukan di sela-sela perkuliahan. Jadi bisa kapanpun. Sekarang kan posisinya di Lokakarya ya Bapak dan Ibu, nanti sambil perkuliahan ini Bapak dan Ibu silahkan untuk mengupload sedikit demi sedikit, dicicil setiap hari file-file yang ada, dan Bapak dan Ibu silakan koordinasi juga ke sekolah masing-masing untuk mengumpulkan file-file yang diperlukan. Baik, Pak Husa ini sudah masuk, sepertinya masih belum ya. Kita tunggu sebentar ya Bapak dan Ibu.
Baik, ada Pak Hasbi bertanya, tapi ternyata Ibu Febrinya izin keluar sebentar, Pak. Karena Ini aja Bu, ya ini baik. Oke. mau nanya ini aja, berapa hari waktunya Bu? Nanti Pak, nanti dijelaskan Pak. Oh ya Yang siap. penting Bapak dan Ibu siapkan aja. Kebetulan karena ini hanya 300 ya Zoom-nya, jadi mungkin agak terbatas. Ini kita, Pak Usai ini masih kesulitan masuk, kita tunggu sebentar ya. Waktu penguploadan nanti kami akan infokan Bapak dan Ibu, jangan takut, intinya kumpulkan saja Bapak dan Ibu pasti sudah punya file-file, semuanya sudah lengkap di perangkat pembelajaran, media pembelajaran, SK, dan sebagainya pasti sudah ada. Jadi hanya tinggal merapikan dan mengumpulkan saja ya Bapak dan Ibu. Dan itu Bapak dan Ibu lakukan juga bisa kapanpun, sepanjang waktu di LMS itu, mau pagi, mau malam, mau siang, itu silahkan nanti dimasukkan. Pak Muhammad Hipni ya, ada lagi Pak? Satu lagi Bu, mengenai sertifikat tadi. Nah, untuk sertifikat tadi itu kan kalau tidak salah itu 30 sertifikat Bu untuk 6 tahun ke belakang. Nah, misalkan sertifikat itu sudah ada di tahun anggap di tahun 2021 misalkan lah. Di 2021 itu sudah ada misalkan sudah 30 sertifikat Bu, misalkan ini. Nah, apakah cukup tahun itu aja sertifikat yang dikumpul? Tadi dikumpulkan saja Pak, sebanyak-banyaknya. Sepertinya tidak ada batasan di sistem LMS Pak. Boleh Bu, atau harus 2000 dan seterusnya gitu Bu? Yang jelas selama 6 tahun ke belakang Pak. Harus lengkap 30 sertifikat, tapi kalau 1 tahun ke belakang menurut saya kurang lengkap juga Pak, karena yang diminta 6 tahun. Baik, nanti akan mungkin dijelas dengan kita. Nanti juga Pak Usa ini kan akan menampilkan di LMS-nya seperti apa. Nah, nanti Bapak dan Ibu juga bisa dapat gambaran nanti yang diupload tuh bahannya seperti apa. Baik Pak Husaini. Terima kasih Bu. Oke, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak. Baik, kesempatan selanjutnya saya berikan ke Pak Husaini yang akan menjelaskan nanti bagaimana teknik penguploadan berkas-berkas RPL di LMS. Kepada Pak Husaini, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih Bu Mayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu. Ketemu lagi ya di kesempatan ini. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah ya, lanjut ya. Insyaallah bisa Pak. Lanjut. Semangat Pak, tetap semangat. Baik, saya minta maaf karena baru bisa bergabung tadi, mencoba berkali-kali, tapi karena kapasitas kita 300 gitu ya, jadi masuknya pelan-pelan gitu. Akhirnya ya alhamdulillah bisa juga masuk gitu. Baik, izin saya ada share screen ya tentang LMS-nya. Ya, nanti Bapak Ibu akan mengklik fitur RPL-nya ya. Oke, di mana ini? Oke. Baik, apakah sudah bisa terlihat? Belum Bapak. Masih hitam Pak, masih hitam. Belum Pak. Belum Pak. Belum ya? Belum Pak. Oke, baik. Sudah Pak. What's web? Ya sudah. Oke, bentar dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, iya. Oke, sudah terlihat ya? Sudah Pak. Belum. Oke, baik. Kita masuk ke
pendalaman materi ya. Jadi untuk RPL ini kita menggunakan modul pendalaman materi. Bagi Bapak Ibu yang terplotting di PAI, silahkan diklik PAI modul pendalaman materi. Dan bagi Bapak Ibu yang di di madrasah ya, SKKI, kemudian akidah akhlak dan fikih, nah itu silahkan di madrasah modul pendalaman materi. Saya masuk ke PAI saja. Oke. Nah, di sini saya mencoba masuk ke, minta maaf ya, ke akun mahasiswa ya. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya? Iya, Ustaz. Oke, boleh ya. Wah, ini akan terpublish ya nilainya. Apa Pak? Nggak apa-apa ya. Oke, ntar ya saya mencoba masuk ke akunnya Bapak ini saja ya. Oke, kategori K1. Oke, ternyata punya Pak Abdullah ya. Oke, mohon izin ya Pak Abdullah ya. Abdullah Hayat nih. PAI 5. Oke. Nah, ini di sini ada fitur RPL. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Kelihatan, Ustaz. Oke, kita klik ini ya. Kelihatan, Pak. Oke, nah di sini, oh iya, ini gelombang yang kemarin nih ya. Oke, sudah ada nilainya. Bentar, kita ganti aja. Ini sudah kemarin. Oke, kita pakai yang ini saja. Mahasiswa. Nah, ini gelombang 1 ya. Kita ganti gelombang 2 saja. Oke, soalnya nanti nilainya terlihat. Oke, ya, Pak Abdul Halim ya. Ini mahasiswanya banyak ini. Oke. Yang K1 saja. Oke. Oke. Nah, di sini ada fitur RPL ya. Oke, kita klik ini. Kemudian akan muncul, nggak bisa ya. Oh ya, sudah. Nah, di menu ini ada 5 menu ya, yang Bapak Ibu harus isi seluruhnya. Tadi 6 tahun ke belakang ya Bapak Ibu ya. 6 tahun ke belakang sebelum Bapak Ibu menjadi mahasiswa PPG. Nah, yang pertama adalah di sini ada menu pengembangan kompetensi pedagogik. Nah, silahkan Bapak Ibu klik di tambah data ini. Klik tambah data. Nah, di situ akan muncul SK ya. Nah, SK tahunnya. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu klik saja di sini tahunnya. Karena sudah tersedia pilihannya. Nah, di sini juga ada tanggalnya. Kalau ada yang kamu perhatikan itu kan bisa dengan enak. Pertama tahunnya, kemudian tanggal SK atau surat tugas mengajar. Nah, tanggal ini bisa terlihat di penanda tanganannya itu tanggal berapa, gitu ya. Misalnya tanda tangan kepala sekolah, misalnya di situ tanggal berapa. Nah, silahkan diisi di sini. Kemudian di sini silahkan Bapak Ibu lampirkan filenya. Bentuknya PDF, kemudian maksimal 1 MB. Nah, kalau misalnya sudah berhasil tersimpan, maka di sini akan muncul nomor 1 misalnya tahun SK Bapak Ibu mengajar misalnya 2019, 2020 misalnya. Tanggal SK-nya, kemudian di sini adalah file yang Bapak Ibu lampirkan. Nah, nanti
para penilai akan mengklik di sini ya untuk mencek apakah file yang Bapak Ibu lampirkan benar atau tidak. Nah, jadi syaratnya Bapak Ibu melampirkan file itu harus terbaca ya. Biasanya komentar dari dosen penilai adalah file yang dilampirkan itu dia tidak terbaca atau buram. Nah, jadi Bapak Ibu harus memastikan bahwa file yang dilampirkan itu memang bisa dibaca oleh dosen penilai nanti ya, yang akan menilai tugas RPL Bapak Ibu. Nah, sebelumnya apakah oleh Ibu Febri tadi dijelaskan yang dilampirkan ini filenya atau link Google Drive-nya? Gimana Bapak Ibu? Filenya Pak tadi Pak. Filenya ya. Yeah. Berarti per tahun dia ya. Per tahun. Jadi 1 tadi Pak. Tadi kalau berarti Febri jadi satu itu kemungkinan dia terkendala di sini Bapak Ibu. di MB-nya, ya 1 MB. Iya, karena di sini hanya 1 MB saja. Kalau misalnya Bapak Ibu melampirkan 6 buah SK, bukan 6 buah, barangkali ada yang 12 buah. Karena SK itu ada yang terbitnya per semester misalnya. Nah, maka kendalanya akan filenya akan buram. Jadi bisa sebenarnya di sini diuploadnya itu per tahun. Misalnya SK tahun 2019 misalnya, yang jelaskan 6 tahun ke belakang. Nah, setelah itu tadi simpan, klik selanjutnya. Nah, ketika klik selanjutnya itu nanti kita bisa lagi tambah data di sini. Tambah data lagi misalnya. Nah, itu untuk melampirkan SK yang kedua. Nah, sampai SK yang tahun ke-6 Bapak Ibu. Bisa. Tapi sebenarnya bisa juga kalau misalnya Bapak Ibu melampirkan digabung tadi filenya dengan catatan dia ukuran maksimalnya 1 MB dan file tersebut harus terbaca. Tadi apakah ditawarkan alternatif lain misalnya dengan link Google Drive? Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Pak. Cuma file aja diminta. Per tahun. Yang penting sebenarnya gini, kalau di sini dia memang permintaannya itu dia per tahun. Kenapa? Karena pilihan tahun ini hanya ada 1 kali. Misalnya 2019, Bapak Ibu cuma mentik 2019 saja. Nggak ada sampai tahun berapa gitu. Jadi memang harus per tahun di uploadnya. Nanti setelah Bapak Ibu selesai melampirkan file di tahun itu, Bapak Ibu bisa mengklik tambah data. Nah, akan muncul lagi halaman yang seperti ini. Baru Bapak Ibu klik di sini, pilih tahun berikutnya, gitu. Lampirkan satu-satu. SK-nya tanggal berapa ditandatangani oleh oleh kepala sekolah, lampirkan lagi, SK-nya simpan lagi. Klik lagi, selanjutnya muncul lagi halaman ini, tambah data lagi sampai 6 kali. Karena di tahun ini itu tidak ada pilihan tahun 2019 sampai tahun sekian tuh nggak ada. Dia per tahun. Ini ya, jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas, Pak. Ya Pak, sangat jelas Pak, sangat jelas. Jadi melampirkannya per tahun. Jadi dengan filenya saja. Jadi langsung 2 semester misalnya Pak ya. Yang 1 tahun itu langsung 2 semester dikasih masuk di file. Kecuali gitu. Tapi tadi kendalanya adalah jangan-jangan file itu dia besar. Ketika dikompres, diperkecil, dia tidak terbaca. Gitu ya. Nah, itu kendalanya. Tapi boleh sebenarnya Bapak Ibu coba dulu. Boleh Izin Pak. Coba dulu. Tapi Izin Pak. Jadi gini Pak, SK ini kan Pak, kita awal tahun ajaran ini kan pertengahan tahun. Iya. Nah, itu 1 pertengahan tahun kan semester 1 itu kan dimulainya dari Juli ke Desember. Semester 2-nya itu Januari ke Juni.
Nah, untuk penempatan kalau kita tempatkan 1 tahun per tahun, berarti itu kan ada SK itu kan biasanya SK pembagian tugas itu ada 2 lembar 1 semester itu. Yang pertama kutip keputusannya, yang kedua itu lampirannya. Nah, itu 2 berarti 1 tahun itu ada 4 lembar. Yang kami pertanyakan ini bagaimana pembuatan tahun tanggal di template-nya itu, Pak. Tanggal yang mana yang kami pakai, apakah tanggal semester 1 atau tanggal semester 2? Terima kasih. Oke. Nah, kalau misalnya SK itu diterbitkan per semester, maka Bapak Ibu, bisa saja di sini, misalnya per semester dilampirkannya. Dan di sini tanggalnya ini sesuai dengan tanggal SK itu dikeluarkan. Jadi yang muncul nanti di sini, ini akan ada 12 nomor, gitu. Oke, bisa ditangkap Bapak Ibu ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Bisa, paham. Iya, oke. Karena memang tampilan LMS-nya seperti ini. Di sini ada tahun SK mengajar itu tahun berapa? Misalnya 2019-2020, nggih. Nah, di sini tanggal SK tersebut, yaitu tanggal penanda tanganan tanggal berapa, nggih, bisa dipilih di sini. Kemudian di sini file SK-nya. Kemudian berikutnya yang semester genap lagi, tahunnya sama pengajarannya, nggih. Kemudian tanggal SK-nya yang beda. Silakan lampirkan filenya tadi. File SK pengantar itu, kemudian lampiran SK yang di situ ada nama Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya lampirannya itu banyak, terdiri dari beberapa halaman, Bapak Ibu bisa mensiasati dengan hanya menampilkan nama yang Bapak Ibu ada di situ. Kemudian harus ada tanda tangan gitu ya. Tanda tangan yang menyatakan bahwa SK itu memang valid gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu kalau pilihannya adalah Bapak Ibu melampirkan file. Memang bagusnya memang file ya, tidak Google Drive. Karena pengalaman di tahap sebelumnya, oleh dosen penilai ini, ketika mengklik link Google Drive itu dia terkunci. Dan kalau misalnya penilainya tegas, itu dianggap tidak memenuhi gitu. Terkecuali jika dosen yang menilai nanti memiliki jiwa syafaat yang luar biasa, nah maka biasanya meminta kami para admin untuk menghubungi mahasiswa yang bersangkutan untuk membuka akses ke Google Drive itu. Nah, ini kendalanya kalau misalnya menggunakan link. Nah, bagus kalau misalnya diarahkan oleh Ibu Febri tadi, langsung filenya yang dilampirkan. Sehingga dosen penilai tidak lagi harus menghubungi kami karena tidak bisa mengakses file yang Bapak Ibu lampirkan. Oke, kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, Ustaz. Berarti tanya itu terkait dengan SK kita terbitnya dari Kanwil atau SK pembagian tugas, kan ada konsedrannya itu, Ustaz. Kemudian ada pembagian tugas kita. Atau yang SK mengajar kita yang dikasih dari yang ditandatangani yang dikeluarkan oleh Kanwil seperti itu, atau jelas aja tadi sudah. Itu SK mengajar ya Bapak Ibu ya? SK mengajarnya. Siap, Ustaz. Oke. Pak, untuk ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjut? Pak, untuk mengupload yang SK itu tahunnya yang maju ke mundur, maksudnya dari tahun 19, 19, 20, 22, 23 atau mundur ke 23, 20. Dari yang pertama, Bu. Berarti mulai 2018. Dari pertama. Masih, Pak. Pertama Ibu aktif mengajar, supaya berurutan. Ada lagi? Ada contohnya gitu. Sudah ya? Contoh. Nah, kemudian kita masuk ke ini, bisa diklik ini selanjutnya.
Bapak Ibu mengklik selanjutnya, maka akan muncul langsung diarahkan ke step yang kedua, yaitu penyusunan perangkat pembelajaran. Nah, ketika misalnya kita tambah data, ini ya, tambah data, maka akan langsung Bapak Ibu diarahkan ke pilihan komponen. Nah, ini ada protah, program tahunan, ada promes, program semester, ada silabus, ada RPP, materi ajar, LKPD, alat peraga, instrumen penilaian. Oke. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 komponen yang Bapak Ibu harus lampirkan di sini. Misalnya saya klik protah misalnya. Nah, langsung silahkan di filenya lampirkan protah itu. Iya Pak, paham Pak. Ini ya, ini bisa kembali. Ustadz, untuk protanya itu apa kita menjadikan satu yang 6 tahun itu atau setiap tahunnya juga Ustadz? Tadi dijelaskan Ibu Febri gimana? Yang tadi dijelaskan tidak dijelaskan secara detailnya, hanya mengupload prota seperti itu, hanya pembagiannya tidak dijelaskan. Apakah per tahun atau per semester dan sebagainya, tidak dijelaskan. Baik, idealnya itu adalah komponen ini diupload, yang 8 komponen ini itu diupload 6 tahun sebelum Bapak Ibu menjadi mahasiswa PPG, sesuai dengan berapa tahun Bapak Ibu mengajar gitu, sesuai SK yang yang dilampirkan. Kalau Bapak Ibu misalnya mengajarnya 3 tahun, maka protah ini tahun pertama, kedua, dan ketiga. Sama dengan promes. Silabus juga. Hanya saja mewakili. Misalnya nggak setiap kelas dilampirkan silabus kelas ini, enggak. Yang penting mewakili tahun itu. Sama dengan RPP, materi ajar, LKPD, alat peraga, instrumen penilaian. Nah, itu idealnya seperti itu Bapak Ibu. Berarti tidak harus semua kelas, Pak? Iya. Tidak harus semua kelas. Ya, yang penting mewakili tahun itu Bapak Ibu, nggih. Satu kelas saja tapi. Di satu kelas saja, seumpamanya ngajarnya 3 kelas, 3. Nanti kalaunya semuanya, yaitu Bapak Ibu akan mengirim berkasnya ke LPTK kami kan pakai truk, karena banyak gitu. Nah, kalau melampirkan di file juga tidak memungkinkan ya, terkecuali menggunakan link. Oke. Baru. Tapi kalau dia file saja, nah itu dan Bapak Ibu aktif 6 tahun, berarti di sini nanti akan ada muncul 8 kali 6 gitu. Berapa ya 8 kali 6? Kan ada 48 nomor. Dan mohon Bapak Ibu harus memastikan ya, klik protah misalnya. Harus diperhatikan juga bahwa file yang dilampirkan ini memang sesuai dengan komponennya. Jangan sampai misalnya di sini diklik protah, sudah teratur tata rapi terkait tentang folder-folder yang akan Bapak Ibu lampirkan di LMS ini. Ya filenya supaya kira-kira terkait masalah penguploadan di perangkat pembelajaran ini Pak, kira-kira untuk ukuran 1 MB itu muat nggak kalau misalnya kita upload untuk 1 tahun?
Ini dia per file Bapak Ibu. Satu file 1 MB maksimal. Dia tidak berpengaruh misalnya berapa file pun yang Bapak Ibu unggah. Asalkan tambah data gitu. Jadi Bapak Ibu akan mengklik sebanyak 48 kali tambah data di sini. Kalau misalnya file yang Bapak Ibu lampirkan maksimal selama 6 tahun tadi itu. Kalau misalnya Pak dalam 1 tahun itu ukurannya itu lebih dari 1 MB kan otomatis tidak bisa terupload. Sempat ada solusi alternatifnya untuk perangkat pembelajaran saja Pak, karena RPP dalam 1 tahun itu kan lembarannya banyak. Perwakilan aja Bapak. Iya, benar, perwakilannya saja Bapak. Yang penting tahun itu ada. Okay. Betul, kadanya beretaan dibuat. Baik. Nah, kalau misalnya gini Bapak Ibu ya, kalau misalnya 1 M file yang dilampirkan itu sudah perwakilan RPP misalnya, tetap dia tidak lebih dari ukuran maksimal 1 MB, maka Bapak Ibu harus mengkompres kembali ukuran filenya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah file itu bisa dibaca dengan baik. Oke, kira-kira seperti itu. Iya Pak, jelas banget. Oke. Tapi kalau misalnya kalau pendaftaran P3K itu kemarin ya, itu semua file Bapak Ibu ya? Ada semua file, sebagian satu saja. Yang penting mewakili gitu, nggih. Minimal 7 tahun aja Pak semalam. Maksimal 7 tahun, minimal 2 tahun. Iya, oke. Nah, kalau kita ambil yang yang mudahnya saja, yang penting mewakili Bapak Ibu di tahun itu. Oke. Nah, berikutnya ke step yang ketiga, ke langkah yang ketiga, ini ada pengembangan kompetensi profesional. Oh ya, sebelum itu saya ingin kesini dulu. RPP, silabus, promes, yang perlu diperhatikan adalah bahwa komponen itu memang memuat nama Bapak Ibu. Bukan misalnya nama orang lain. Nah, kemarin ada dosen penilai menemukan dia lengkap ya, tapi ketika diklik file itu, di situ tertulis nama orang lain. Nah, itu dianggap tidak dinilai akhirnya. Oke, kira-kira itu catatannya di sini. Bahwa memang itu adalah komponen yang memuat nama Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, kemudian yang step yang ketiga, nanti di sini akan muncul ya semua file yang Bapak Ibu unggah di bagian perangkat pembelajaran. Kemudian step yang ketiga itu pengembangan kompetensi profesional. Nah, di sini nanti akan muncul kegiatannya apa saja, jenis kegiatannya, penyelenggaranya, peran Bapak Ibu di situ sebagai apa, tempatnya di mana, tingkatnya, ada tingkat kabupaten, provinsi, nasional, internasional, kemudian tanggal mulainya, tanggal selesai, serta lampiran sertifikat kegiatannya. Ini nanti akan muncul di di dashboard Bapak Ibu ketika semua komponen pengembangan kompetensi profesional ini Bapak Ibu unggah. Nah, silakan Bapak Ibu tambah data di sini, langsung diarahkan ke sini. Nah, di sini Bapak Ibu ada pilihan, ada kegiatan. Ya, kegiatannya silahkan Bapak Ibu tulis sesuai dengan kegiatan yang ada di sertifikat Bapak Ibu sekalian. Beneran ya. Jenis kegiatan. Nah, di sini ada seminar, ada pelatihan, ya silakan dipilih nih
sesuai dengan kegiatan yang Bapak Ibu tulis di awal tadi. Sesuai juga dengan sertifikat yang akan Bapak Ibu lampirkan. Ada seminar, pelatihan, publikasi internasional dan publikasi nasional. Kemudian perannya sebagai apa? Tulis ya, tulis di sini. Nah, kemudian tingkatnya tingkat apa? Nasional, ada internasional. Nah, di sini ya. Nah, silakan Bapak Ibu tentukan tingkatnya tingkat apa. Semakin tinggi tingkatnya, maka nilainya biasanya akan semakin bagus. Dan tanggal selesai juga dipilih saja. Di sini ada panah kembali. Yang tertera di di sertifikat itu. Nah, kemudian di sini silahkan Bapak Ibu lampirkan sertifikatnya. Nah, G. File PDF dan maksimal memuat nama Bapak Ibu. Kemarin ya, di batch sebelumnya ada mahasiswa yang melapor ke kami, Pak Jar, kenapa nilai saya rendah? Padahal saya sudah mengisi semua permintaan di LMS. Nah, ternyata dosen yang menilai itu jeli, ya, teliti, dan sertifikat yang dilampirkan oleh mahasiswa itu adalah sertifikat orang lain. Namanya kemudian di scan ulang gitu. Nah, ini akan terlihat ya Bapak Ibu ya. Jadi yang dilampirkan ini adalah sertifikat yang Bapak Ibu betul-betul miliki. Kalau tidak ada, bisa kita lampirkan, nggak usah dipaksakan. Misalnya sertifikat tinta misalnya dihapus, kemudian diganti dengan nama, itu akan ketahuan oleh dosen penilai. Karena dosen yang menilai itu sudah pengalaman berkali-kali menilai RPL. Nah, gitu. Jadi untuk lebih amannya, memang yang dilampirkan di sini adalah sertifikat yang Bapak Ibu miliki. Pastikan sertifikat itu memang tertulis nama Bapak Ibu. Ada juga pihak penyelenggara misalnya membagikan sertifikat kosong gitu ya. Namanya kosong. Nah, kalau misalnya namanya kosong, maka Bapak Ibu harus menulis nama Bapak Ibu. Tulis tangan gitu. Yang penting di sertifikat itu tertulis nama Bapak Ibu dan bukan dari sertifikat orang lain yang Bapak Ibu akui. Khawatirnya nanti dosen penilai itu jeli dan teliti, sehingga pada akhirnya itu akan merugikan Bapak Ibu sendiri. Ya, kira-kira seperti itu catatannya. Dan setelah klik simpan, tanda bahwa Bapak Ibu sudah berhasil mengunggah file itu ketika Bapak Ibu mengklik kembali nih step 3 ini atau fitur ketiga ini, maka di sini sudah muncul datanya, kegiatan, jenis kegiatan muncul, penyelenggaranya sesuai dengan isian sesuai dengan isi yang Bapak Ibu tulis ya waktu pengisian itu tadi akan muncul di sini, dan di sini akan muncul sertifikatnya, dan Bapak Ibu boleh mengklik di sini untuk memastikan sertifikat itu bisa diakses oleh dosen penilai nanti. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini ada yang ditanyakan, silahkan. Jelas Pak, jelas. Oke ya. Saya izin untuk
melanjutkan ke langkah yang keempat, fitur yang keempat. Di sini ada pengelolaan administrasi pembelajaran. Oke, nah di sini adalah surat keterangan dari kepala sekolah atau madrasah yang surat itu memuat tentang komponen ini, ya. Satu, Bapak Ibu sebagai administrasi pembelajaran, sebagai administrasi nilai, sebagai administrasi peserta didik, sebagai administrasi kegiatan ekstrakurikuler dan pengalaman. Ditandatangani oleh kepala sekolah atau madrasah. Silahkan dilampirkan di sini. Nah, di sini hanya ada satu, ya, satu kali lampirkan saja. Dia tidak bisa tambah data. Ya. Oleh karena itu, kalau misalnya Bapak Ibu ingin melampirkan 6 tahun, ya, surat keterangan dari kepala sekolah, maka 6 surat itu harus Bapak Ibu gabung dalam satu file. Maksimalkan 1 MB dan tulisannya terbaca, gitu. Dia tidak ada tambah data, ya, beda dengan yang nomor 3 tadi. Nah, kalau nomor 3 tadi, nah ini ada tambah data. Ketika Bapak Ibu mengklik, misalkan klik tambah data misalnya kan, nah, sudah selesai diisi, Bapak Ibu simpan.